Ada satu hal juga yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Banyak orang berpendapat, tentu pendapat ya, pendapat. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak mengklaim pendapat yang saya sampaikan ini paling benar, tapi saya cenderung dengan pendapat ini. Jadi banyak orang selalu memvonis mengatakan ibu itu nomor satu dibandingkan ayah. Kalau saya tidak sependapat dengan ini, secara pribadi, karena saya melihat banyak juga pendapat ulama yang menyampaikan hal yang sama dengan dalil-dalil yang jelas. Kalau dilihat dari sisi tingkatan sebenarnya, ibu dan ayah, tetap posisi ayah itu lebih tinggi daripada ibu. Tetap. Banyak orang mengatakan ibu lebih tinggi. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang paling layak saya layani, saya temanin? Man ahakku bisuhbati. Suhbah, persahabatan. Temani, ngobrol, layani. Siapa yang paling layak? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Yang keempat baru ayahmu. Hadis ini teman-teman sekalian tidak berdiri sendiri. Hadis ini ada hadis-hadis yang lain, gitu kan? Yang harus dihubungkan. Hadis ini menjelaskan, kata ulama yang berpegang pada pendapat yang saya sampaikan dan saya juga cenderung dengan begitu, bahwasanya pelayanan ibu yang didahulukan, pelayanan, gitu kan? Jadi kalau misalnya ibu kita minta tolong ambilin saya minum, ayah kita juga mengatakan tolong ambilin saya minum, ibu yang kita dahulukan. Pelayanan iya, tetapi ada dalil-dalil yang lain menjelaskan ayah itu didahulukan, seperti kasus anak perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan izin walinya, gitu kan? Kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Walaupun ibunya setuju 1000 kali, nggak bisa. Nikahnya batal. Nggak bisa. Ibu nggak ada peran di sini. Saya sering sampaikan dalam pengajian saya kepada ummahat kita, ibu-ibu kita, hati-hati. Banyak anak-anaknya justru menikah dan menikahnya tidak sah, bisa terjadi perzinahan hanya karena walinya nggak setuju. Karena walaupun ibunya bilang nggak apa-apa nak nikah aja, nanti ibu yang tanggung jawab, nggak bisa. Ini wilayahnya ayah, kan gitu. Ada hadis lain juga, hadis sahih yang berbunyi, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya maka dia telah kufur. Ayah yang disebutin di sini. Jadi di sini ada penisbatan nama, bukan ke ibu penisbatan nama itu. Jadi harus difahamin dalil secara merata. Karena kalau tadi hadis itu saja yang dipegangin, maka itu hanya menyebutkan tentang masalah khidmah. Masalah khidmah atau pelayanan. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Ada beberapa dalil yang lain juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam buku ini juga sebenarnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Ini juga masuk dalam bakti dengan orang tua. Tidak boleh menisbatkan diri kepada selain ayah. Penisbatan diri kepadanya itu haknya mutlak dan ini masuk dalam bakti. Enggak boleh dialihkan. Hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari Muslim juga, la targhabu an abaikum faman ragiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Tidak disebutin ibu di sini. Bukan berarti kita boleh benci ibu kita, enggak, lain. Tapi pahami dengan hal yang positif. Kata Nabi SAW, jangan kalian benci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kafir. Hadis ini jelas sekali. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga dikatakan, man idda'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mengaku penisbatan diri kepada selain bapaknya maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ayah. Ya, ini semua harus difahamin supaya jangan sampai kita salah faham. Berhubungan juga dengan hadis yang mengatakan bahwasanya surga itu di telapak kaki ibu. Ini dilemahkan oleh banyak ulama hadis. Dilemahkan oleh banyak ulama hadis. Dan ini perlu kita perbaikin supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi disebutkan dalam buku ini sendiri, kata Imam Az-Zahabi, hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saya tidak mendapatkan hadis dengan lafaz seperti ini. Kata Imam Az-Zahabi, penilai hadis dan menulis buku ini. Akan tetapi maknanya termuat dalam Sunan Nasai. Ada makna yang lain dalam Kitabul Jihad yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW an-najahimata ja'ilan Nabi SAW faqala ya Rasulullah
aradtu an agzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Faqala hal laka ummun? Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Bahwasanya Jahima, seseorang yang bernama Jahima, datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin berperang dan saya datang untuk meminta pendapat anda, saya pergi atau tidak. Maka Nabi SAW bersabda, apa kau memiliki ibu? Karena pada saat itu Jahima ini ayahnya sudah meninggal. Maka ditanya, apa kau masih punya ibu? Maka jawabnya iya. Kata Nabi SAW, tinggal selalu di dekatnya, layanin dia. Karena sungguhnya surga itu ada di bawah kedua kakinya. Dan lafaz ini hadisnya hasan. Di sini yang dimaksud kata ulama hadis adalah dimanapun dia melangkah, yang dimaksud dengan di bawah kakinya adalah dimanapun dia melangkah, maka usahakan langkah itu kamu selalu ada di sebelahnya dalam melayaninya supaya kamu bisa mendapatkan surga darinya. Jadi ini perlu difahamin, gitu kan? Kemudian juga dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dengan lafaz waihak ilzam rijlaha fathamma al-jannah. Kenapa kamu ini? Nabi SAW sempat berkata kepada seorang sahabat, tetaplah berada di sekitar kaki ibumu karena di sekitarnya ada surga. Maksudnya kata ulama hadis adalah bagaimana agar kamu selalu berada di dekatnya sehingga kamu bisa melayaninya. Dan ini juga kedudukan seorang ibu tentunya. Saya hanya ingin menitik beratkan, jangan sampai orang mengangkat hadis-hadis tentang ibu dan akhirnya menyepelekan masalah ayah. Banyak efeknya, seperti kasus misalnya banyaknya ibu-ibu karena menganggap kamu harus patuh sama saya nak. Banyak kasus di Jakarta saya temukan sendiri, konsultasi dengan saya. Akhirnya anaknya pada saat mau menikah yang penting ibunya setuju. Masalah ayah nggak setuju itu nggak apa-apa. Karena dianggap ibu yang nomor satu. Ini pemahaman yang bahaya sekali. Sementara nikah tanpa kesetujuan ayah sebagai wali untuk perempuan secara khusus, maka tidak boleh sama sekali. Sebagian ulama mengatakan adaban lil ab, juga adab untuk ayah adalah seorang laki-laki pamit dengan ayahnya. Pamit dengan ayahnya.